Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gabriela Farera, NPM 21 11 03 11 14. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan UMKM Pengguna Layanan Online Food Delivery di Kota Bandar Lampung pasca pandemi COVID-19. Yang pertama yaitu latar belakang. Adanya COVID-19 membuat pemerintah menetapkan berbagai peraturan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, mulai dari lockdown, social distancing, dan physical distancing, sehingga banyak dari UMKM yang menggunakan online food delivery seperti GoFood, terutama yang sebagai alternatif agar dapat terus menjalankan usaha dengan baik. Dunia usaha Lampung saat ini didominasi oleh usaha yang tergolong dalam usaha mikro dan kecil dan menengah atau UMKM, kuliner seperti ayam geprek dan bakso yang cukup diminati. Hasil sensus ekonomi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung tahun 2020 menunjukkan jumlah UMKM 147.556 dan 150.969 pada tahun 2021. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM Provinsi Lampung mengatakan pertumbuhan usaha kecil menengah di Provinsi Lampung cukup bergeliat. Adapun pertumbuhan UMKM sekitar 9-10% per tahun. Perkembangan tersebut terjadi peningkatan sejak tahun 2019 sampai 2020. Dan pada tahun 2020 dan 2022 saat ini mengalami peningkatan yang besar dari tahun sebelumnya, di mana masa pandemi UMKM di Provinsi Lampung masih tetap banyak yang menggunakan layanan online food delivery, terutama Kota Bandar Lampung. Karena layanan tersebut menjadi cara bagaimana penjual meningkatkan pendapatannya. Dewi Meliana Sari 2022 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi omset penjualan UMKM kuliner partner GoFood di Kota Bandar Lampung adalah jam kerja operasional, jumlah order, dan biaya produksi. Penelitian yang telah dilakukan Sari 2022, faktor harga, lama, jam operasional, jumlah order, tenaga kerja, dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan pemilik UMKM yang menggunakan aplikasi GoFood. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis pengusaha UMKM kuliner yang menggunakan layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung pada saat pasca pandemi. Yang kedua, menganalisis pendapatan UMKM kuliner yang menggunakan layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung. Dan yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM kuliner yang menggunakan layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktisi. Landasan teori. Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah sejumlah jenis balas jasa yang diterima, faktor-faktor produksi yang turut serta dalam proses produksi yaitu upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuangan. Ada dua konsep pendapatan yaitu ekonomi makro, yaitu pendapatan adalah selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah biaya yang dikeluarkan dan dapat dihitung dengan rumus, yaitu pendapatan sama dengan TR dikurang TC. Yang kedua yaitu ekonomi mikro, yang merupakan pendapatan menurut ilmu ekonomi diartikan sebagai nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode seperti keadaan semula. Selanjutnya yaitu biaya, yang dimana biaya ini adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasil, yaitu keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan produsen yang berhubungan dengan proses produksi sebagai aktivitas untuk menghasilkan suatu produk. Rumusnya bisa dilihat di PPT. Selanjutnya yaitu penerimaan. Penerimaan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha melalui perhitungan perkalian harga produk atau harga jual dengan jumlah produk yang diproduksinya. Rumusnya yaitu TR sama dengan P kali Q. Next yaitu usaha mikro menengah. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan aktivitas usaha yang didirikan oleh masyarakat, baik berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha. Selanjutnya ada layanan online food delivery.
Hadirnya layanan pesan antar makanan secara daring atau online food delivery service membuat konsumen Indonesia yang mempunyai karakteristik ingin selalu dilayani tidak perlu repot lagi dengan menghabiskan waktu di jalan untuk pergi dan mengantri di restoran atau outlet makanan yang diinginkannya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery. Yang pertama, ada harga, yaitu jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luas lagi, harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan. Selanjutnya ada lama jam operasional. Jam operasional adalah total waktu usaha atau jam kerja usaha yang digunakan oleh seseorang pedagang di dalam berdagang. Yang ketiga ada jumlah order yang merupakan banyaknya produk yang dipesan atau dibeli oleh konsumen. Selanjutnya ada jumlah karyawan yang merupakan manusia atau orang yang bekerja atau jadi anggota suatu organisasi. Selanjutnya adalah lama usaha, yaitu lamanya suatu usaha mikro, kecil, dan menengah berdiri atau umur dari UMKM tersebut semenjak UMKM tersebut berdiri. Di sini bisa dilihat beberapa penelitian terdahulunya. Yang pertama ada dari Wardiningsih 2021 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi omset penjualan UMKM kuliner partner GoFood di Kota Solo yang hasil dan metodenya yaitu menganalisis pengaruh jam kerja operasional, jumlah pesanan, biaya produksi, dan biaya promosi terhadap omset penjualan pada mitra kuliner GoFood di Solo. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, dan hasilnya yaitu menunjukkan bahwa jam kerja operasional, jumlah pesanan, dan biaya produksi berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan pada UMKM kuliner mitra GoFood di Solo, sedangkan biaya promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap omset penjualan. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Yang pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan saat pandemi COVID-19, sehingga UMKM perlu melakukan digitalisasi dengan menggunakan layanan online food delivery. Selanjutnya, dilakukan analisis pendapatan UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery dengan menggunakan analisis pendapatan yang rumusnya PD sama dengan TR kurang TC, dan analisis faktor yang mempengaruhi pendapatan UMKM kuliner, yaitu dengan analisis regresi linear berganda dengan variabel harga, lama jam operasional, jumlah order, jumlah karyawan, dan lama usaha, sehingga menghasilkan pendapatan dan faktor-faktornya yang mempengaruhi UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery. Selanjutnya, ada hipotesis yang dimana harga, lama jam operasional, jumlah order, jumlah karyawan, dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung. H1-nya, harga, lama jam operasional, jumlah order, jumlah karyawan, dan lama usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM sektor kuliner yang menggunakan layanan online food delivery atau GoFood yang berada di Kota Bandar Lampung yang menjual menu ayam geprek dan bakso. Populasi penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 yaitu ayam geprek dan bakso sebanyak ayam geprek 237 dan bakso sebanyak 192. Penentuan sampel dilakukan menggunakan rumus Lovin. Populasi yang digunakan sebesar 429 dengan tingkat kesalahan dapat ditoleransi sebesar 15% dengan rumus yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N E kecil kuadrat. Sehingga didapatkan yaitu N kecil sebesar 57,97 dibulatkan menjadi 58. Selanjutnya ditentukan jumlah sampel untuk menu makanan secara proporsional yang didapatkan dengan menggunakan rumus S sama dengan N kecil per N besar dikali S. Sehingga menghasilkan sampel untuk UMKM ayam geprek yaitu 32,4 dibulatkan menjadi 32, sedangkan untuk bakso yaitu 25,96, sehingga dibulatkan menjadi 26. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pelaku usaha makanan yang menggunakan layanan online food delivery dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder diperoleh dari artikel, media massa, literatur-literatur, internet, serta instansi atau lembaga terkait
untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Metode analisisnya yaitu metode deskriptif, analisis pendapatan, dan analisis regresi linear berganda. Analisis karakteristik pengusaha UMKM kuliner, pengguna layanan online food delivery dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Dan analisis pendapatan yang dianalisis menggunakan metode kuantitatif dengan rumus P sama dengan TR dikurang TC. Dan sedangkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan dan perkembangan UMKM, kuliner pengguna layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung pada masa pasca pandemi dianalisis menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan rumus yang bisa lihat di PPT. Selanjutnya yaitu dilakukan uji normalitas terhadap data yang digunakan. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Model regresi dikatakan memenuhi asumsi normalitas apabila data menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya. Uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai sig pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya dilakukan uji multikolinearitas, yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi atau hubungan antar variabel bebas. Selanjutnya dilakukan uji heteroskedastisitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Selanjutnya dilakukan uji autokorelasi, yaitu digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Selanjutnya, operasional variabel. Variabelnya di sini ada variabel dependent, yaitu pendapatan UMKM kuliner pengguna layanan online food delivery di Kota Bandar Lampung sebagai Y-nya, dan variabel independen adalah harga yang merupakan X1, lama jam operasional X2, jumlah order X3, jumlah karyawan X4, dan lama usaha X5. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinasi atau R2. Ini merupakan suatu nilai statistik yang dihitung dari data sampel. Koefisien ini menunjukkan presentasi variasi seluruh variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas. Koefisien ini merupakan suatu ukuran sejauh mana variabel bebas dapat merubah variabel terikat dalam suatu hubungan. Selanjutnya ada uji F atau simultan. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau serempak terhadap variabel terikat. Kriteria pengambilan keputusan pada uji F adalah yang pertama, jika nilai F hitung, F tabel, atau jika signifikan F besar dari alfa, dipastikan bahwa H0 diterima. Jika nilai F hitung besar dari F tabel, atau jika F tabel kecil dari alfa, H1 diterima. Selanjutnya ada uji T parsial atau individu. Uji T atau t-test menunjukkan seberapa jauh berpengaruh satu variabel bebas secara parsial dalam menerangkan variasi variabel terikat. Yang pertama yaitu jika T hitung kecil sama T tabel atau jika signifikan T besar dari alfa, H0 diterima. Dan juga jika T hitung besar dari T tabel atau jika signifikansi T kecil sama alfa, dipastikan H1 diterima. Sampai di sini ya penjelasan presentasi mini proposal dari saya. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.